Jumpa lagi di Review TV. Ya, Xiaomi Redmi Note series itu selalu jadi perhatian utama lah ya. Banyak yang dicari-cari ya. Nah, mulai dari Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro, dan sekarang yang kita akan bahas adalah Redmi Note 11 Pro. Oke, akhirnya Redmi Note 11 Pro hadir juga ya. Nah, ada beberapa smartphone ditawarkan di Redmi Note 11 series ini. Yang kita bahas baru yang Redmi Note 11 Pro dulu ya. Harusnya kan ada Redmi Note 11, 11 Pro, dan 11 Pro 5G. Jadi ini adalah varian yang di tengah-tengah. Kita lihat dulu dari paket penjualannya ya. Tentunya ada unitnya ya. Kemudian ada USB Type-C. Ada charger. Nah, 67 watt chargernya. Nggak tanggung-tanggung. Ada case juga, ada screen protector yang sudah terpasang di unit smartphone-nya. Ada SIM tray ejector dan tentunya ada paket dokumen. Untuk bodi, smartphone ini hadir dengan flat frame design yang tampaknya jadi tren ya akhir-akhir ini ya. Ada 3 opsi warna untuk smartphone satu ini. Ada Polar White seperti yang kita pakai sekarang ini ya. Lalu ada Graphite Grey dan ada Star Blue juga. Frame smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat. Sementara untuk depan dan belakangnya itu pakai bahan kaca ya. Dimensinya itu 164,2 kali 76,1 kali 8,12 mm dengan bobot ada di 202 gram. Ya, ini bukan smartphone yang luar biasa tipis dan ringan, tapi nggak terlalu berat-berat amat juga ya, dan juga nggak terlalu tebal. Nah, Xiaomi menyebutkan kalau smartphone ini menawarkan rating IP53. Jadi dia tahan terhadap debu dan percikan air juga. Percikan air dan debu ya. Jadi bukan untuk nyelam, bukan untuk kecemplung. Jangan dicoba-coba nyemplung. Kalau cuma hujan sih aman lah harusnya ya. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol atau volume up and down di situ. Sisi atas ada infrared blaster. Tentunya ini Xiaomi ya. Ada mikrofon juga di situ, ada speaker lagi. Ya, kalau ada speaker berarti speaker ada 2 ya. Dan ada audio jack 3,5 mm. Di sisi kiri ini kosong, bersih banget di sini. Sisi bawah ada SIM tray, ini hybrid. Jadi 2 nano SIM atau 1 nano SIM dengan micro SD. Aduh, enakan 3 sebetulnya ya. Lalu ada USB Type-C, ada mikrofon dan ada speaker lagi di sini. Jadi tahu ya, speaker jelas 2 di sini. Di depan kita lihat ini adalah layar 6,67 inci dot display. Dan ini juga bukan panel kaleng-kaleng, ini adalah panel AMOLED ya. Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya tentu kekinian 120 Hz. Touch sampling rate-nya bahkan bisa mencapai 360 Hz. Ya, lagi-lagi bukan kaleng-kaleng layarnya. Fiturnya tentunya ada sunlight display, ada reading mode 3.0 dan ada SGS Eye Care display juga. Dan ini sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Untuk brightness-nya dia bisa 700 nit di mode HBM, 1200 nit untuk peak brightness-nya. Hasil pengujiannya itu maksimum sekitar 450 nits untuk penggunaan indoor. Untuk color gamut diklaim dia menawarkan DCI-P3 White Color Gamut ya. Di mode Vivid kita menemukan bahwa dia tentunya mencapai 100% sRGB dan 99,6% DCI-P3. Ya, terbukti memang layarnya mantap bener ini. Nah, di mode Saturated lagi-lagi dia bisa mencapai 100% sRGB dengan 99,6% DCI-P3. Bedanya di mode Vivid di sini gamut color volume-nya sengaja memang lebih luas lagi. Jadi saturasi warnanya disebut lebih tinggi karena itu. Di mode standar dia 97,7% sRGB atau 73,9% DCI-P3. Nah, masih bahas bagian depannya, ini adalah earpiece di bezel atas layar. Kemudian ada kamera selfie dalam bentuk punch hole di area tengah layar. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.4. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya yang katanya flagship level imaging system itu ya. 108 megapiksel wide kamera f1.9 dengan 6p lens. Ya, lensanya 6p. Auto
autofocus dan sudah mendukung 9-in-1 binning ya. Bukan 4:1 lagi tapi 9:1 sekarang ya. Dan di sini juga ada 8 megapiksel ultra wide kamera. Bukaannya f2.2, field of view-nya ada di 118 derajat. Kemudian ada 2 kamera lagi ya yang ya oke lah, ada 2 kamera ya, 2 megapiksel depth kamera sama 2 megapiksel makro kamera. Kemudian ada LED flash dan perekaman videonya untuk rangkaian kamera ini adalah 1080p 30 fps untuk kamera terbaiknya. Untuk fitur-fitur ada macam-macam, ada dual native ISO, ada 108MP mode, ada Pro Photo, Pro Video, Macro Video, Movie Frame, Short Video, dan Long Exposure, dan banyak lagi yang lainnya ya. Untuk spesifikasi, SoC-nya adalah MediaTek Helio G96 yang 12 nanometer. RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya untuk yang kami pakai ini 128GB UFS 2.2. Ada juga varian yang 6128. Ada fitur memory extension juga, jadi bisa nambah sekitar 3GB. Saat pertama kali dinyalakan, storage-nya udah terpakai sekitar 26GB. Nah, dia juga mendukung storage tambahan, bisa pasang microSD sampai dengan 1TB. Untuk sistem pendinginnya dia pakai liquid cool technology dengan heat pipe dan multi-layer graphite sheet di situ. Baterai, nah ini yang bikin dia agak bongsor ya, karena baterainya gede di 5000 mAh. Chargernya 67 watt turbo charging. Untuk OS dia pakai MIUI 13 berbasis Android 11. Ya, di sini juga ada fitur always on display, tapi opsinya hanya tampil 10 detik aja setelah layar disentuh. Nggak benar-benar terus-terusan tampil ya. Notification LED memang tidak ada di sini, tapi ada opsi untuk membuat animasi tampil di sekeliling layar untuk notifikasi kalau masuk ya. Lalu untuk sensor dia ada accelerometer, ada gyro, proximity sensor, ada light sensor, ada e-compass dan lain-lain. Lumayan lengkap ini sensornya. Fitur keamanan ada side fingerprint tadi ya untuk unlocking, dan ada AI face unlock. Untuk haptic feedback tentunya dia sudah pakai Z-axis linear motor, jadi ngetik-ngetik enak di sini. Konektivitas 2G, 3G, dan 4G. Ya, karena pakai G96 otomatis sampai 4G aja, tapi ya nggak terlalu masalah juga sih sebetulnya untuk sekarang ya. Untuk Wi-Fi dia bisa Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.1, NFC ada di sini. USB-nya bisa OTG, bisa dong OTG. Tapi jangan berharap USB-nya bisa tampilin ke layar ya, nggak bisa kalau itu. Oke, kita langsung masuk ke uji performa. Antutu 8, skornya adalah 267 ribuan. Lalu Antutu 9, 290 ribuan. Geekbench, single core di 504 dengan multicore di 1670. Untuk CPU throttling test, performanya terlihat agak sedikit aneh ya, kurang stabil. Di tes selama 30 menit, dia throttle ke kisaran 80%. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme, OpenGLES ini ya, grafik skornya ada di 2259. 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya di 1102 dengan lowest score di 961. Jadi konsistensinya ada di kisaran 87,2%. Lalu beralih ke GFX Bench ya. T-Rex offscreen 1080p dapat 61 fps, sementara Manhattan offscreen 1080p di 24 fps. Oke, kita lanjut ke gaming. Untuk PUBG Mobile sayangnya settingnya hanya sampai Smooth Ultra. Ini membuat framenya terkunci maksimum di 40 fps. Hasilnya ya bisa rata kanan di 40 fps aja ya. Untuk setting smooth ini terlalu ringan sih sebetulnya ya untuk apa yang dimiliki di smartphone satu ini. Beralih ke Mobile Legends, setting yang terbuka adalah high. Kami mencoba dengan setting high HD Shadow On. Hasilnya game ini bisa jalan lancar di kisaran 60 fps. Kita main beberapa game berturut-turut dan tetap aja rata di 60 fps. Kemudian untuk Subway Surfer, sayangnya game ini nggak bisa jalan di atas 60 fps. Layar terkunci di 60 Hz aja begitu game ini dibuka ya. Jadi frame rate yang 120-nya nggak bisa terasa di sini. Mungkin nanti kalau ada update bisa ya. Lalu Modern Warship. Nah, kalau game yang satu ini bisa nih jalan di atas 60 fps. Layarnya nggak kekunci di 60 Hz. Tapi karena game ini terbilang berat, frame rate dari 60 fps tuh jadi agak sulit didapatkan ya. Di awal battle setting low kita masih bisa dapat sekitar 65-70 fps. Tapi saat battle udah mulai, frame rate-nya mulai turun ke kisaran 45-60 fps dan bisa turun lagi ke 35 fps saat battle lagi bener-bener rame. Kemudian Genshin Impact, highest, ya bukan dong, lowest 60 fps settingannya. Tanpa pakai kipas, kita hanya bisa mendapatkan frame rate stabil di atas 30 fps di 2 menit awal aja. Saat masuk menit ketiga dan selanjutnya, frame rate jadi nggak stabil, naik turun membentuk kurva sinusoida ya, gitu ya, kurva yang naik turun gitu ya. Awalnya 20-35 fps, bisa turun sampai 10-30 fps. Ini membuat Genshin Impact jadi kurang nyaman dimainkan di smartphone yang satu ini. Suhu permukaan
menunjukkan setelah kurang lebih 20 menit memainkan game ini, sisi depan titik terpanasnya itu ada di sekitar kamera selfie ya, itu suhu sekitar 38-39 derajat Celcius. Sementara sisi belakang itu suhunya di area terpanas di kisaran 39-40 derajat Celcius. Ini terbilang nggak terlalu tinggi sebetulnya, sayangnya kayak penyebaran panasnya kurang terasa baik di sini ya. Karena kalau kita lihat area tengah sisi belakang itu suhunya cuma sekitar 33 derajat Celcius aja, mestinya bisa lebih rata ya. Nah, kalau kita coba pakai fan grip, pakai kipas ya, frame rate-nya jadi lebih stabil, relatif lebih stabil. Di awal kita dapat frame rate sekitar 30-40 fps, sesekali aja dia turun sedikit di bawah 30 fps. Namun setelah kurang lebih 4 menit, frame rate bisa turun di kisaran 24-35 fps. Kadang juga bisa nyentuh 20-30 fps kalau kita lagi jumpa dengan musuh di dalam map ya. Hasil Genshin Impact ini cukup disayangkan mengingat kami pernah mencoba smartphone lain yang pakai Helio G96 dan frame rate dan kestabilannya jauh lebih baik dibandingkan yang satu ini. Besar harapan kami ada update ya yang bisa mempengaruhi performa dari game-game yang udah kami ujikan ini. Oke, sekarang mari kita tes kameranya, tapi ya jangan di sini, kita ke luar yuk. Oke, jadi ini adalah kamera selfie-nya si Redmi Note 11 Pro. Dan mohon maaf, suasananya lagi mendung banget, bahkan ini sebetulnya lagi hujan rintik-rintik. Tapi ini kan IP53 ya, nggak apa-apa, kita hajar tes terus aja. Oke, sekarang coba saya bawa jalan ala-ala vlogging. Ya mohon maaf, ini pakai mic-nya bawaan dia, jadi suara-suara dari luar pasti masuk. Tapi kita mau lihat bagaimana kalau kita jalan di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita jalan, gimana? Stabil? Ini kamera selfie-nya loh. Oke, kalau untuk background, kalau misalnya terlalu terang atau backlight. Nah, coba kita lihat backlight gimana. Hasilnya seperti ini. Oke. Gimana, lumayan nggak? Kita jalan terus sedikit. Dan kita coba kamera berikutnya. Ya, jadi ini perekaman kamera utamanya Redmi Note 11 Pro. Ya, di bawah jalan kurang lebih seperti ini hasilnya. Lagi-lagi mic masih dari smartphone-nya saja dan kondisi sekarang sedang agak hujan, jadi mungkin warnanya kurang cemerlang ya. Cuman ya gimana, cukup stabil, autofocus cukup oke. Lalu ini adalah kamera ultrawide-nya ya, kamera lebarnya dari si Redmi Note 11 Pro. Lagi-lagi masih pakai mic bawaan dan kita bawa jalan tidak pakai gimbal, tidak pakai bantuan apa-apa. Ya kurang lebih seperti ini ya jadinya ya. Tentunya kamera ini tidak autofocus. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa hasil perekaman video dan fotonya cukup oke untuk kelas harganya. Bukan yang paling hebat, bukan. Terutama kita berharap banget ada itu 1080p 60 fps, tapi ternyata belum ada di sini sayangnya ya. Jadi ya oke lah, bukan yang outstanding luar biasa gimana gitu ya. Kecuali mungkin mode Pro-nya yang benar-benar kita punya banyak pilihan, banyak pengaturan di situ baik foto maupun video. Oke, sekarang kita ada di mode Pro. Kalau kita pindah ke mode Pro, berarti kalau gambarnya kan atas itu gambarnya kamera video, berarti kita lagi dalam mode foto ya. Nah, di mode foto kita bisa lihat bahwa speed kita bisa turunkan sampai 30 detik di situ ya, lumayan lama. Kemudian masih ada pilihan-pilihan lain seperti ISO segala macam. Kalau ISO kita sampai 6400. Lalu kita juga bisa pakai lensanya, kita bisa pilih-pilih lensa wide bisa, kita pindah ke ultra wide bisa untuk foto. Lalu kita mau makro ya, nah bisa ya. Kalau makro kan jelas harus saya deketin dulu ya, karena jaraknya harus dekat. Makro bisa ya. Kemudian sekarang mari kita beralih ke mode berikutnya. Dari Pro adalah kita pencet kameranya. Nah, sekarang gambarnya jadi sebelah kanan tuh malah jadi kayak foto. Ini berarti lagi di kamera video. Kita bisa ultra wide, kita bisa wide juga di sini ya. Lebih sempit berarti. Kemudian lagi-lagi kita bisa pakai makro juga. Kalau makro otomatis kita bikin video dari jarak dekat ya. Nah, kita balik lagi ke wide dan kita bisa lihat di sini bahwa speednya juga bisa diatur. Tentunya karena ini kamera video, jadi sampai 1/30 paling rendah. Lalu untuk ISO sampai 6400 juga. Jadi lengkap pengaturannya. Oh ya, yang disayangkan juga sebetulnya pada saat perekaman video, audionya terasa agak kurang kenceng ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau kamu pakai ini buat vlogging-vlogging, ya pakai mic tambahan yang nempel langsung ke smartphone-nya.
Oke, lanjut, kita ke tes baterainya. Dengan local video playback 1080p, kita bisa mendapatkan waktu 16 jam 33 menit. Sudah cukup oke, tapi mengingat baterainya 5000 mAh, rasanya kurang gitu mantep ya. Untuk streaming YouTube 1080p, baterai berkurang 3% saja dalam 30 menit. Untuk TikTok ya, selama 30 menit swipe, ya itu berkurang sekitar 5%. Lalu untuk gaming tadi yang Genshin Impact di lowest 60, baterainya berkurang hanya sekitar 9% jika game ini dimainkan selama 30 menit. Nah, sekarang mari kita lihat kemampuan chargingnya. Dari 0 sampai 50% dia hanya butuh waktu 19 menit, sementara 0 sampai full dia hanya butuh waktu 58 menit. Jadi ya, ini chargingnya lumayan kenceng memang ya. Nah, kalau ditanya Netflix gimana, Wi-Fi-nya sudah L1, bisa playback full HD, tapi memang belum pakai HDR di sini. Untuk YouTube, playbacknya bisa nyampe 1440p 60 fps, tapi belum support HDR juga. Untuk touch delay kita pakai real drum, itu nggak terasa touch delay sama sekali. Mulus ya, mulus, nggak berasa ada yang telat-telat di situ ya. Untuk Wi-Fi sharing, nah tersedia melalui menu portable hotspot, jadi dia bisa nge-share Wi-Fi lagi. Untuk harga, kalau harga cek di kolom deskripsi ya. Untuk varian-varian juga cek di kolom deskripsi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SIM tray-nya hybrid. Ini perlu diperhatikan ya, kalau kalian emang butuh dual SIM plus micro SD, apakah 128GB ini udah cukup? Ya, dicek. Kemudian perekaman video, sangat disayangkan bahwa dia hanya terlimit sampai 1080p 30 fps. Mau pakai kamera yang manapun sama, 1080p 30 aja. Rasanya pengen sih ada opsi 60 fps ya. Karena kalau untuk sosmed kayaknya akan lebih asik buat video-video pendek pakai 60 fps. Lalu daya tahan baterainya ini agak kurang mencerminkan baterai 5000 mAh sebetulnya. Walaupun udah lumayan oke sih sebetulnya ya. Nah, kemudian performa Helio G96 di smartphone ini dirasakan tidak begitu stabil, tidak seperti smartphone lain yang pakai Helio G96. Khususnya untuk game yang berat, mungkin ini ada masalah software ya. Jadi mungkin nanti dengan peningkatan update software akan bisa jadi lebih baik, siapa tahu. Lalu kami melihat adanya minim peningkatan kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro dengan harga yang ya juga tidak lebih murah ya. Justru ada beberapa hal yang rasanya agak berkurang di sini. Dan rata-rata penurunan itu jadi hal yang perlu diperhatikan seperti SIM tray hybrid, perekaman video 1080 30 fps dan performance juga. Dari sisi kelebihannya, layar AMOLED dengan tampilan yang sangat keren. Ini khas AMOLED, color gamutnya itu luas banget sampai ke DCI-P3. Lalu ada audio jack ya, beberapa sudah mulai kehilangan audio jack, di sini masih ada audio jack. Stereo speaker ya, volumenya cukup lantang dan kualitasnya juga cukup memadai di sini. Stabilizer atau AIS di kamera juga aktif di wide dan ultra wide, juga selfie-nya ini jalan semuanya. Lalu Pro Mode-nya tersedia untuk foto dan video, serta bisa juga untuk kamera wide, ultra wide dan makro juga. Jadi lengkap Pro Mode-nya ini ya. Jadi bisa manual terus kita. Charging-nya ini relatif cepat. Baterai 5000 mAh bisa diisi di bawah 1 jam. Nggak super cepat, tapi yang jelas ini udah cukup cepat sih ya. Infrared blaster khas banget, masih ada juga di sini. Sensor-sensor juga terbilang lengkap untuk kelasnya. Kemudian bodinya pakai IP53. Jadi ya kalau cuma hujan-hujan tipis-tipis sih masih oke lah ya kena di sini. Cepet-cepet dikeringin tapi ya. Nah, jadi kalau kalian adalah penggemar Redmi Note series dalam 3-4 tahun terakhir dan ingin upgrade ke Redmi Note series yang terbaru dengan dana di kisaran 3 jutaan dan memang merasa belum butuh smartphone 5G, si Redmi Note 11 Pro ini bisa jadi pilihan. Tapi buat kalian yang sudah pakai Redmi Note 10 Pro atau bahkan mungkin yang Redmi Note 9 Pro, ya mungkin harus dipertimbangkan lagi ya. Kayak merasa bahwa smartphone yang dua itu masih cukup layak untuk dipertahankan saat ini. Toh yang satu ini juga bukan 5G ya. Nah, kalau ingin Redmi Note 11 series yang lebih terjangkau, seharusnya ada juga Redmi Note 11 ya. Yang reviewnya akan menyusul segera tentunya ya. Lalu ada Redmi Note 11 Pro 5G. Yang ini tentunya akan cocok buat yang nyari dukungan 5G. Ya, balik lagi kalau misalnya kalian mencari smartphone di kelas 3 jutaan dan tidak ada masalah dengan belum 5G, seperti yang satu ini bisa lah ya jadi bahan pertimbangan. Saya Didi Irfan, jaga TV TV.